Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Pujianto dalam channel Jadi Bisa. Membantu Anda yang belum bisa jadi bisa. Dalam video ini saya akan mempresentasikan pengertian kebutuhan dan macam-macam kebutuhan manusia. Melalui video ini nanti akan dibahas tentang kebutuhan manusia, yaitu terkait pengertian kebutuhan manusia, perbedaan antara need dan want, antara kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, macam-macam kebutuhan manusia. Kita sebagai manusia membutuhkan atau memerlukan banyak hal. Di antaranya, saat kita lapar, maka kita membutuhkan makanan agar tubuh tetap sehat. Maka di sini kita butuh makan. Yang kedua, kita tidak hanya butuh makan dan minum, tetapi kita butuh pendidikan. Mengapa kita butuh pendidikan? Kita butuh pendidikan agar memiliki akhlak yang mulia dan menjadi generasi yang pintar, maka manusia membutuhkan pendidikan dalam hidupnya. Jadi dengan pendidikan, kualitas hidup manusia lebih tinggi. Selain itu, kita juga membutuhkan transportasi. Saat harus melakukan perjalanan jauh untuk suatu kepentingan tertentu, maka kita membutuhkan alat transportasi, baik sepeda, motor, mobil, dan sebagainya. Selain ketiga ini, yaitu makanan, pendidikan, dan transportasi, ada banyak sekali hal-hal yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita simpulkan sebenarnya apa itu kebutuhan manusia? Pengertian kebutuhan manusia yaitu segala sesuatu yang diperlukan manusia yang sifatnya harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, dapat mengganggu kelangsungan hidup atau kesejahteraannya. Berarti kalau kita butuh makan, lalu kita tidak makan, maka perut kita akan sakit. Lama-kelamaan dengan adanya sakit perut yang berlanjut, maka bisa menimbulkan kematian dan sebagainya. Lalu pendidikan. Memang benar, tanpa pendidikan kita masih bisa hidup, namun kualitas hidup kita lebih rendah. Nah, salah satu pentingnya kita memenuhi kebutuhan adalah untuk meningkatkan kelangsungan hidupnya atau kesejahteraan hidup manusia. Setelah kita tahu apa itu pengertian kebutuhan manusia, maka kita sering dibingungkan dengan pengertian keinginan. Sebenarnya kebutuhan dan keinginan sama atau beda. Nah, dalam ilmu ekonomi, antara kebutuhan dan keinginan memiliki perbedaan. Kalau kebutuhan, ini segala sesuatu yang diperlukan manusia, yang sifatnya harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka dapat mengganggu kelangsungan hidup atau kesejahteraannya. Jadi sifatnya wajib harus dipenuhi. Sedangkan keinginan itu adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk meningkatkan kepuasan yang sifatnya tidak wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Jadi kita sudah jelas kalau kebutuhan sifatnya harus dipenuhi, sedangkan keinginan sifatnya tidak wajib dipenuhi. Kalaupun dipenuhi tidak masalah, tidak dipenuhi juga tidak masalah. Tidak ada efek negatif untuk kelangsungan hidup manusia. Kita contohkan kebutuhan manusia, contohnya makanan dan minuman.
sangat dibutuhkan saat lapar dan haus. Kalau saat kita butuh makan, kita tidak makan, atau saat kita butuh minum, kita tidak minum, maka kelangsungan hidup kita akan terpengaruh. Yang kedua, siswa-siswi belajar di sekolah untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan pendidikan, dengan belajar dengan baik, maka insya Allah cita-cita yang diharapkan terwujud akan terwujud. Tentunya dengan usaha yang maksimal dan doa. Berikutnya contoh dari keinginan, diantaranya yaitu Doni membeli HP baru yang lebih canggih, meskipun HP lama masih berfungsi dengan baik. Jadi di sini sebenarnya Doni masih punya HP. HP-nya masih berfungsi dengan baik. Namun karena Doni tergiur oleh iklan di TV, maka dia membeli HP baru yang lebih canggih. Nah, di sini keinginan yang dipenuhi. Kalau misalkan Doni tidak membeli HP baru tersebut, maka tidak terpengaruh apa-apa sebenarnya, karena Doni masih punya HP yang lama. Yang kedua, Ani baru saja membeli tas branded terbaru, meskipun tas yang dimilikinya masih bagus. Di sini juga sama, Ani sebenarnya masih punya tas, namun dia membeli tas branded terbaru karena dia akan merasa puas jika memiliki tas branded terbaru tersebut. Selanjutnya, setelah kita tahu apa itu kebutuhan, apa itu want, kita sadari dengan benar kalau ternyata need dan want itu beda. Kita harus bisa membedakannya dengan baik. Kita sebagai manusia yang ekonomis harus memprioritaskan need dibandingkan want. Kalaupun masih ada uang atau budget untuk memenuhi want, silakan. Setelah kita tahu apa itu kebutuhan manusia, maka selanjutnya kita akan membahas macam-macam kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Nah, di sini ada 3 jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Intensitas ini berarti berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Contoh, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Ini adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi manusia. Kalau kebutuhan pokok ini tidak dipenuhi, maka manusia akan terganggu kelangsungan hidupnya, bisa sakit atau meninggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Disebut juga kebutuhan pelengkap. Contoh kebutuhan sekunder diantaranya yaitu sendok makan, piring, sepatu, dan sebagainya. Kalau kita dalam kebutuhan primer, kita butuh makanan, maka di sini untuk melengkapi makanan, kita butuh sendok makan, kita butuh piring. Makanan adalah kebutuhan primernya, sendok dan piring adalah kebutuhan sekundernya. Kebutuhan sekunder melengkapi kebutuhan primer. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah. Kebutuhan tersier dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya mobil mewah, berlian, dan sebagainya. Kita boleh membeli mobil mewah kalau kebutuhan primer kita
kebutuhan sekunder kita sudah terpenuhi. Nah, berikutnya kita akan bahas kebutuhan berdasarkan subjeknya. Ada kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Kebutuhan individu adalah kebutuhan manusia yang bersifat pribadi atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia untuk kepentingannya secara pribadi. Contoh, seorang siswa butuh alat tulis, seorang petani butuh alat pertanian, dan sebagainya. Berikutnya kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini adalah kebutuhan yang dirasakan dan dipenuhi untuk kesejahteraan bersama dalam suatu kelompok masyarakat. Misalnya, tempat ibadah digunakan untuk bersama-sama dalam masyarakat. Jalan raya digunakan oleh bersama-sama dalam kehidupan bermasyarakat, dan sebagainya. Berikutnya ada kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ada dua, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan manusia yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya, makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Intinya, kebutuhan jasmani berhubungan dengan jasmani atau tubuh manusia. Kemudian kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contoh, ibadah, rekreasi, motivasi, dan lain sebagainya. Rekreasi adalah salah satu kebutuhan rohani kita. Nah, kalau kita berlibur, entah itu ke pantai, ke gunung, entah itu mendengarkan musik, menonton film, dan sebagainya, itu adalah kebutuhan rohani. Berikutnya kebutuhan berdasarkan waktunya. Ada dua, kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa mendatang atau masa depan. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan manusia yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contoh, obat bagi orang sakit, makanan bagi orang lapar. Nah, obat sangat penting bagi orang yang sedang sakit dan harus dipenuhi sekarang. Kemudian kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan masa mendatang adalah kebutuhan manusia yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya tabungan biaya pendidikan anak. Tabungan ini dibutuhkan untuk masa depan anak, dipenuhi untuk masa yang akan datang. Tabungan biaya haji. Tabungan ini juga dipenuhi untuk masa mendatang saat akan menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, pembahasan tentang pengertian kebutuhan manusia dan macam-macam kebutuhan manusia sudah selesai. Untuk Anda yang ingin belajar ekonomi dengan baik, jangan ragu untuk belajar ekonomi dari channel Jadi Bisa. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.